Indonesia dari Poltek Kemenkes Jambi. Nah di sini tujuan Nabila tuh untuk mendata atau mengkaji tentang kondisi Dato. Dato berkenan? Apa? Dato berkenan Nabila kaji kondisi Dato. Oh boleh. Nah, sebelumnya Nabila pengen tahu dulu toh identitas Dato, mulai dari nama, umur, pekerjaan. Saya El Saleh. Umur Dato berapa toh? 75. Pendidikan terakhir Dato apa toh? SLA. Pekerjaan terakhir Dato apa? PMD. Dalam 6 bulan terakhir tuh apa yang Dato rasain tuh? Keluhan apa yang Dato rasain dalam 6 bulan terakhir? Terakhir nih saya sakit kakinya. Dua-duanya tuh? Dua-dua. Itu mulai dari kapan tuh sakitnya? Ini mulai sudah lama, sudah agak lama juga sih. Semenjak itu badan saya merosot. Dulu berat saya 86. Nah, sekarang tinggal 70. Nah, semenjak itulah ini sakit. Dalam tahun ini atau tahun yang kebelakang tuh yang sakit lagi? Tahun kemarin sampai saat ini. Oh dari tahun kemarin sakit lagi. Gejala yang dia rasain tuh apa tuh? Oh pegel. Ya. Yang lain nggak ada tuh? Tidak ada. Faktor yang dari Dato sakit lagi itu apa tuh? Faktor pencetusnya apa? Entah aktivitas yang berat. Oh, aktivitas saya ada itu, saya berjalan dengan kawan, dengan anak rumahnya, tahu sakit perut nih sakit turun. Nah, sudah itu turun merosot terus. Badan kurus jadinya. Kaki sakit tuh karena Dato ke jalan ngomong. Iya. Kalau mulai kaki sakit tuh secara bertahap atau mendadak langsung sakit gitu tuh? Mendadak. Begitu dapat nanti ini terasa sakit semua. Upaya yang Dato lakuin apa pertama kali kaki sakit tuh? Pertama kali saya pergi ke dokter. Dokter mana tuh? Dokter hati. Aminto. Kalau Dato pergi ke dokter tuh, kan nggak pergi ke klinik pengobatan yang lain kayak puskesmas? Sudah baru-baru ini puskesmas. Puskesmas inilah. Ya. Dato konsumsi obat Dato? Obat dari puskesmas atau rumah sakit gitu? Konsumsi tapi dado kurang lah. Enggak. Konsumsi tapi kurang gitu Dato? Tidak kurang. Kalau obat beli sendiri? Belum pernah. Baru sekali kemarin yang dibeliin mami itu. Iya puput. Kalau obat tradisional Dato minum enggak? Atau makan enggak? Obat tradisional. Enggak. Tidak tahu obat tradisionalnya apa. Kayak rebus-rebusan itu udah tidak pernah minum? Udah pernah. Ada sekali dikasih dari SH, dia DRH Sugondo yang di situ, yang di Kota Baru. Nah, dikasihnya 16 macam. Banyak banget. Hah? Banyak nih. Itulah ada telak makannya. Cuman tinggal satu lagi.
tinggalin satu untuk perhatian baik. Lainnya dimakan kalau Sampai sekarang makan juga tuh? tidak lagi. Nggak lagi. Oh, nggak cocok gitu ya? Dikatakanlah cocok macam mana, dia lebih pengalaman dari kami. Banyak orang berobat dengan dia betul kalau baik semua, saya dewek yang belum Sekali tuh lah tuh ya. Terus nggak lagi. sekali itulah. Penyakit yang pernah datang itu apa beto? Ada enggak? Darah tinggi ada, darah tinggi itulah. Itu beto. Dari kapan? Darah tinggi ini lama, 10 tahun ke belakang ada. lebih kurang lah. Kalau alergi itu ada enggak? Alergi obat Obat, pisau, makanan, bisa ada enggak? tidak ada. Oke. Riwayat kecelakaan atau ada? Tidak ada juga. Kalau masuk ke RS dirawat atau pernah? Ya baik terapi Itu pernah sakit apa tuh? itu bukan itu lagi, bukan itu baik, itu lain lagi, itu lupa saya sakit apa tuh. Enggak, karena hipertensi tuh, darah tinggi itu enggak. Sakit yang lain. Sakit lain Berapa lama nanti dirawat? 3 hari. 3 hari. Itu sering atau jarang-jarang datang masuk ke rumah sakit? Sekali-sekali. Oh, jarang. Kalau pemakaian obat itu ada? Pemakaian obat kadang ada itu obat darah tinggi ya, Obat darah tinggi. Jadi nggak ada apa mereknya. itu apa macam-macam apa darah tinggi kira-kira yang macam mana? Darah tinggi itu banyak. Untuk kemarin nyebutnya banyak. Iya, yang mana? Amlodipin ada kayak gitu. Bukan. Terus kalau kami apa? Sampai sekarang datang masih minum obat itu? Tidak lagi. Tidak lagi. Sekali itulah. Kalau itu lah. Jadi sekarang udah stop pemakaian obat. Udah. Ya diganti lagi obat ini, Obat kaki. obat kaki nih. Obat kaki. Data ingat ada obatnya apa? Ada itu masih satu lagi tuh. Kalau dalam keluarga ada nggak dok masalah sakit kayak darah tinggi juga atau cuma pusing-pusing? Ada keluarga tuh. Ada cuman keluarga ini baru meninggal. Sakit itu TBC. TBC baru 3 bulan itu Oktober Dari Oktober. meninggal. Kalau dari jarak tempat tinggal ke tempat datuk kerja kemarin berapa? Jaraknya? Sini ada di Kota Baru nih, PMD ini, depan SMP 7. Pada mau lupa. Ada depan SMP 7 paling dari sini 3 km. Oh, Tak nyampe
sekilo po 2 kilo 2 kilo lah. 2 kilo lah. 3 kilo jauhnya. Kalau alat transportasinya tuh mana? Oh, motor. Motor. Kalau yang tinggal di sini sekarang berapa orang tuh? Di rumah ini 2 orang, 2 orang, laki-laki semua. laki-laki semua. Itulah ibunya baru saja meninggal. Kalau tetangga terdekat itu Terdekat orang-orang ini dekat semua. Pendi itu Busli. kalau Dato ini dapat di kegiatan, nah Dato ngelakuinnya tuh apa be? Waktu luangan Dato di situ, apa? Udah ada ya, Tidur, ya istirahat lah. istirahat, nonton TV Dato. Oh, nonton. Tidur, ngobrol sama orang rumah, Ada juga sering tuh. jarang. Perjalanan jauh, jalan-jalan yang jauh Dato terakhir kapan? Perjalanan jauh Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta, Linggau, itu Riau, Bangkok, baru balik dari Bangkok saya. Bangkok, iya Bangkok. Tuh, kalau Dato ke kamar mandi itu sendiri atau dibantu tuh? Put sendiri baik, Sendiri. Kalau memakai pakaian, sendiri juga. berpindah tempat dari kamar ke kamar mandi, sendiri juga. Sendiri juga. Kalau untuk buang air besar, buang air kecil itu dibantu atau sendiri tuh? Sendiri. Sendiri. Kalau untuk makan, Oh, makan waktu ada orang rumah dulu disediakan. Sekarang tidak ada lagi, apa dulu lah. Ambil dewe. Itu anak-anak seorang gitu juga. Nah, jadi kita ngambil dewe lah. kalau untuk makan itu berapa kali sehari tuh? Dua. 2 kali. Kadang 3, tidak tentu. Itu lengkap nasi, sayur, Hai, apa tuh? apa yang ada? Kalau minum Dato berapa kali sehari tuh minum? Minum ya banyak. 7 sampai 8 atau 6 sampai 7 kali minum? Antara itulah. Kalau untuk BAB-nya buang air besar Dato berapa kali sehari tuh? Sekali sehari. Kalau sakit perut itu baru lain. Kalau buang air kecilan Dato berapa kali sehari? Banyak. Ada 6 sampai 7 kali buang air kecil. Sekarang baru ketemu penyakit itu, penyakit buang air tuh. Nah, itu 6 kali. Tidur Dato gimana tuh? Tidur malam, tidur siang kan? Wah, itu payah ngomong. Kadang jam 12 tidur, kadang tidak tidur. Malam Dato tidak tidur? Kayak pernah nggak tidur. Pernah tidak tidur? Sekarang nggak tidur? Atau tidur lah? Sekarang tidurlah tengah malam. Jam 12 ke atas? Iya. Itu jam berapa bangun kalau malam tuh?
Jam 12 tidur, bangunnya jam berapa? Oh, bangunnya tetap pagi ya. Saya pagi. Jam 4. Itu 4 sudah bangun. Nah, duduk. Tapi dapat hilang. Emang sulit untuk tidur ya tuh malam-malam? Ya, sulit. Itulah kemarin pergi ke dokter minta obat itu. Tak juga mau. Kurang mau dokter ngasih. Itu mulai dari kapan tuh sulit tidurnya? Hah? Mulai dari kapan Datuk sulit tidur? Wah ya, sudah lama. Udah lama nian. Ada yang Datuk pikirin ya? Sampai susah tidur kayak gitu? Atau ada? Nampaknya seperti ado. Tapi bayangan Bayangan? Sering Datuk yang bayangan? sering. Tidur susah. Itu hayalan. Kalau tidur siang Datuk dapat tidur? Siang. Saya tidur itu siang malah tidak mau tidur. Siang enggak bisa tidur? Memang tidak tidur saya. Soalnya malam payah tidur. Kalau itu siang tidur, malam tidak bisa tidur. Itu suatu penyakit juga ya. Insomnia namanya tuh. Apa? Insomnia namanya. Sulit tidur. Ya, Ini jam 1, jam 2 Datuk pernah tidur jam segitu kalau malam? tuh kadang malam-malam tidak tidur. Kadang-kadang udah tidur, sekali tidur, sekali itu tidur tengah malam. Yang Datuk tidak bisa tidur tuh Datuk ngapain lah? Baring baik, menung pindah sana, pindah sini, kiri, pasir. Kalau untuk mandinya Datuk berapa kali sehari? Yang pasti 2. 2 kali. Kalau Datuk punya masalah nih, itu Datuk kayak mana menanggapin masalah itu? Menerima kah atau tidak? Kita lihat persoalannya. Menerima persoalan dulu. Persoalannya anak gitu atau orang lain. Biasanya kalau ada masalah Datuk mecahin sendiri atau kayak mana? Lagi masalah kan. Mecahin sendiri. Gimana? Mecahkan sendiri masalahnya itu atau butuh dari orang lain dulu buat mecahin masalah itu? Di sendirilah. Sendirilah. Kalau yang parah niat, dia mau juga ke orang rumah Datuk, keluarga Datuk, atau tetap dipendam dewek, nyelesain masalah dewek. Oh iya. Tuh kali itu ya saya pernah ini. Datuk ngerasain kelemahan enggak? Kaki atau tangan Datuk? Apa? Ngerasain kelemahan enggak? Di kaki atau di tangan? Sekarang itu yang ini 2 nih. Saya Cina lutut. Kalau
tidak gemetar. Oh itu gemetar kurang. Nyari di badan atau ngerasain? Enggak ada ya. Dia ada di badan ada sekali-sekali. Kalau kepala ada ngerasa pusing atau sakit di tengkuk dah? Oh, kepala ini kadang pening Pening. Pas di tengkuk atau tidak? sampai ke tengkuk juga nih. Kalau penglihatan itu gimana? Normal atau kayak kabur-kabur gitu? Wih, sekarang ini yang besar baik bisa, batu yang kecil bisa. Atau Baca kecil bisa. sudah. Kalau mata berair Datuk pernah? Oh, batu sering berair terus. Kalau penciuman Datuk normal lah. Untuk cium yang bau-bau itu tetap bisa. Oh, bisa. Kalau pendengaran Pendengaran sekarang agak kurang. Hampir tertulis apa kalau orang itu hampir tertulis. Oh, itu atau kena mandi kemarin masuk air payah keluar air itu kasih terus yang baik airnya itu lagi. kalau berdenging di kuping sering atau tidak pernah tuh? Oh, sekali-sekali Sekali ya? kadang berdenging. Kalau merasa Datuk masih bisa merasa ya? Sama Masih asam gitu masih. ya tahu saya sayurnya asam masin roll masin tahu Masih mau kemana? Kalau di kulit Datuk ada gatal-gatal atau oh gatal sekarang gatal sudah enggak belum? Sekarang masih merasa gatal. gatal Itu Datuk kasih obat apa gimana? kalau ringan kasih obat kalau enggak kayaknya ditahan saja Dibiarin deh. ya. Kalau nafas kayak mana Pak? Ngerasain sesak atau tidak? Nafas tuh kayak orang kadang kita bisa itu udah tahu juga nafas tuh kadang sesak kadang lap bagus. Kadang sesak, kadang normalan nafasnya. Iya. Itu faktor dari mana tuh? Nafas sesak tuh? Kecapeannya. Dulu pergi ke Wisodo dikasih obat. Obat itu tensi. Obat tensi itu agak malah sudah ngulang lagi. Kalau nafas pendek, kita merasa juga nafas pendek. Pendek kurang. Tidak pernah ya. Jadi
cuman sesak napasnya tuh jarang. Iya. Jarang. Terakhir kali kapan tuh sesak napasnya? Dalam waktu lama ini ada sesak napas. Belakang-belakangan nih nggak pakai. Tidak ada. Kalau Datuk punya masalah nih biasanya Datuk menceritakannya ke siapa Pak? Menceritakan itu masalah pada orang rumah. Seringnya ke siapa Pak? Ya, Seringnya ke siapa? orang rumah sini, rumah saya ini, waktu belum meninggal. Ini waktu yang meninggal ya terus Senang nggak Datuk waktu menceritakan masalah Datuk? wah Perasaan lega ada? kalau soal anak ya senang lah Berarti dulu sering ceritain gitu ya? ya. Jadi kalau buat sekarang Datuk nggak pernah lagi cerita-cerita gitu? Saya tidak Datuk ngelakuin aktivitas gitu sekarang. Aktivitasnya apa sekarang gitu. Tidak ada sekarang. Ada cuma nonton TV. Iya. Kalau buat sekarang Datuk, saya nggak merasakan marah, sedih, senang gitu. Tapi capek. Apapun itu dalam bentuk apa, entah memarah sama orang atau senang dalam hal apa kecil. Tidak ada. Itu kebiasaan nggak lain. Ya. Kalau untuk Datuk sendiri sama keluarga sering nggak jalan-jalan keluar rekreasi gitu kalau buat sekarang? Kalau sekarang tidak ada lagi. Nggak lagi. Waktu ada ya, waktu ada dulu sering jalan dua pasar itu belanja beli awan di belanja kadang mohon saya belanja. Kalau untuk berkomunikasi dengan keluarga sering kan Dok? Atau jarang? Jarang. Kalau untuk ibadah Datuk sendiri mana? Sering? Oh. Ngaji gitu sering? Sering itu sendirian nunggu tidur terus sembahyang gitu yang malam sembahyang siang tahajud. Kan tadi Datuk ada ngomong tuh kalau ke kamar mandi sendiri, ngapa-ngapain sendiri, pindah tempat sendiri. Itu dengan hati-hati kan tuh dengan keluhan sakit kaki Datuk. Oh ya, dengan sekarang saya ke dapur kemana sendiri hati-hati dah. Pegangan terus tuh. Oh ya, kadang pegangan, kadang ya, kadang lupa tuh kan, telepon lepas. Datuk sakit kaki kayak gini ada nggak pakai alat bantu kayak tongkat gitu? Oh dah, Enggak. dah Yang mau. penting pegangan deh gitu ya. Kami mau Nancy Datuk dulu ya Tok. Boleh.
bilang? Suruh saya minta tuh obat dari kemarin kayaknya Oh ya. Dokter ada konsumsi obat bulanan? tidak ada. Nggak ada. Ada konsumsi kayak ada tuh sebelah ada kan. Nah saya tidak ada. Jadi kalau berobat tuh ada keluhan-keluhan deh. Kalau keluar Itu dulu yang itu kami tanya. Nah mungkin besok kami kesini lagi dan nentuin biasanya. Boleh toh? boleh Jam berapa datang di sini? siang Jam-jam 2. jam 2 Hmm. jam 2 jangan-jangan saya pergi pula. Nah, itu jam pagi pagi kadang jarang pergi. Anak yang tadi bawa mobil tuh numpang dia lah. Jadi besok siang ya toh jam 2 ya. Besok kami cek ke sini lagi. Nah, assalamualaikum toh. Waalaikumsalam. Kayak mana keadaan Datuk hari ini? Wih, berubah Berubah apa? sakit Sakit hari ini? Apa sakit itu? kaki. Kaki. Tambah parah dari kemarin. Tidak ada parahnya, cuman ada gejala. Apa gejalanya itu? Gejalanya itu urat tuh tegang-tegang, Mbak. Itu mulai dari kapan? Dari mana? Mulai dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi. Pagi. Yang obat kemarin Datuk makan? Obat kemarin? Oh, itu tinggal siko habis. Datuk beli lagi? Belum beli. Belum beli. Terus tadi habis makan obat hilanglah atau tetap masih itu sakit? Hilang lah. Hilanglah. Sekarang udah ada agak enakan. Ayo agak enak dikit. Oh. Kami mau tensi dulu tuh ya. Tensi lagi. Iya, tensi tiap hari di tensi. Kami itu kan kemarin sudah nanya kan Tok, sudah mulai pengkajian tentang kondisi Datuk kan kemarin. Nah hari ini tuh rencana kami mau ngasih tahu yang kami dapat masalah yang Datuk alamin tuh. Itu sudah dapat. Dan Datuk kan kemarin nyebutnya kaki Datuk sakit kan, sampai hari ini Datuk bilang kaki Datuk sakit. Kalau misal kemana-mana juga harus hati-hati pegangan. Nah, kami tuh dapatnya tentang resiko jatuh. Nah, Resiko jatuh cuma. nah resiko jatuh tuh kan Datuk pertama kali kaki sakit, kurang seimbang. Nah, itu tuh bisa menyebabkan Datuk tuh bisa jatuh tiba-tiba gitu nah. Oh, ada sekali jatuh. Kakak nih. Itu makanya kami ambil tentang resiko jatuh. Kalau Datuk Meros anduk. nah, itulah. Meros anduk sudah beros ya loh. Sakit. Tegak lamunnya. Wah, jatuh. Itu Datuk ada pegangan tuh. Tak ada pegangan. Nih, kalau Datuk mau bacanya yang ini. Risiko jatuh. Tuh, Datuk kemana-mana juga hati-hati kan katanya, makanya kami ambil tentang resiko jatuh. Nah, di sini kan ada
pengertiannya beda dulu. Lansia itu kan seseorang yang memiliki usia lebih dari 60 tahun. Nah, perubahan yang terjadi karena resiko jatuh tuh ada dari berkurangnya kepadatan tulang, menurunnya fungsi panca indera, terus ada menurunkan kemampuan sarafnya. Ya maco lah, ada nampak lagi maco. Oh, kami bacain deh. Ah. Iya, bacain deh. Nah, ada juga yang resiko yang dialami. Nah, itu tuh dari penurunan keseimbangan. Nah, itulah ada tuh kayak apa ya, kalau kemana-mana tuh harus pegangan. Nah, karena udah ada seimbang lagi. Terus ada juga gerak sendi terbatas, meningkatnya resiko jatuh. Nah, datuk dari tidak ada seimbang tubuh tuh bisalah menyebabkan resiko jatuh tuh lebih makin parah gitu. Nah, terus ada penurunan tinggi badan atau membungkuk. Nah, penyakit yang mempengaruhi itu tuh ada dari penyakit tulang dan sendi. Itulah kelemahan di tulang. Nah, itu ada tuh gangguan penglihatan, ya Datuk bilang Datuk jarang nengok tuh, kabur kan, jarang. Nah, terus ada juga gangguan keseimbangan tubuh. Nah, jatuh tuh dewe itu tuh merupakan kejadian yang tidak disengaja mengakibatkan terbaringnya ke titik terendah. Nah, jatuh tuh dewe tuh tidak bisa kayak Datuk apa merancang aku nih jatuh, ada kayak gitu tuh, kayak spontan gitu. Nah, penyebab jatuh itu dewe itu karena usia tadi, penyakit, pandangan kabur, terus kurangnya aktivitas, udah tuh pernah jatuh sebelumnya, terus juga lantainya tuh licin. Nah, itu bisa tuh jadi penyebabnya jatuh. Kalau akibat jatuh itu sendiri itu karena nyeri di bagian tubuh. Nah, nyeri yang di bagian lutut, kaki. Nah, ada juga masalah tulang. Ini kok ada nampak yang ini. Iya. Nah, masalah tulang. Nah, seperti kayak lengan, pinggul, kaki. Nah, kalau pencegahan jatuh tuh ada tuh kayak ciptakan lingkungan yang aman. Nah, terus tuh berhati-hati saat berpindah. Yang Datuk lakuin, Datuk berhati-hati berpindah tempat tuh betul. Terus kayak letakkan barang-barang yang diperlukan mudah dijangkau. Perhatikan penerangan, kayak lampu nih, kalau misalnya Datuk ngerasa redup, gantilah. Nah, terus tuh jangan kayak biarkan pulpen atau mainan tuh yang bisa membuat Datuk tuh bisa jatuh, terus yang carry-in gitu. Nah, ada juga pencegahannya tuh dengan menggunakan alat bantu jalan kayak tongkat. Oh, tongkat. Iya. Nah, kayak perawatan sederhana untuk resiko jatuh. Ada juga tuh dengan pergerakan sendi. Itu tuh untuk mempertahankan fungsi gerak sendi, memulihkan fungsi sendi dan kekuatan otot. Nah, tapi kalau yang pergerakan sendi ini tidak boleh dilakuin kalau misalnya ada yang bengkak dan luka. Nah, ada juga latihan keseimbangan. Nah, itu tuh untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembalikan keseimbangan tubuh Datuk. Nah, ini tujuannya tuh untuk mengurangi rasa nyaman terjatuh dan mengurangi resiko jatuh. Nah, kalau modifikasi lingkungan ini nih untuk yang kayak Datuk kalau kamar mandi tuh pakailah karpet atau sendal yang kasar gitu. Nah, Pakai karpet ya, bagaimana? Karpet yang kasar di kamar mandi tuh ada tuh supaya jangan jatuh, kan licin tuh biasanya. Oh, iya. Nah, terus tuh seringlah nyikat kamar mandi gitu. Nah, itu yang membuat Datuk tuh bisa jatuh tuh kalau licin. Nah, terus tuh penerangan di kamar mandi tuh, penerangannya harus terang gitu. Nah, kalau yang fasilitas pelayanan kesehatannya Datuk bilang loh, kalau Datuk merasa sakit, Datuk ke rumah sakit. Nah, itu sudah betul Datuk. Ada keluhan kan, Datuk ada keluhan ke rumah sakit atau ke puskesmas tuh sudah betul. Tapi ke puskesmas sini dikasih obat itu terus. Mungkin mengurangi rasa sakitnya kayaknya. Biasanya Itu asal itu asam urat model apa tuh, baik ada, memang ada jatuh. Ada jatuh, dulu ada jatuh. Itu sampai bengkak ada jatuh tuh.
jatuh dari duduk tegak gini sudah jatuh. Rentang gitu. Nah, duduk Duduk langsung. Itu kapan itu jatuhnya? sudah lama lah dikit. Udah lama. Jadi hari ini cuma Datuk ngerasain sakit yang parah di kaki. Pegal itu mau berjalan pelan-pelan Pelan-pelan jalannya. Jadi tadi Datuk sholat kayak mana? sholat bisa, Sholat kayak biasa. sholat kayak biasa lah. Nggak bisa tegak lama juga. Tegak lama bisa, duduk lama tak boleh. Oh, duduk lama nggak bisa. Duduk lama yang macam itu. Duduk di bawah. Nah tegak tuh, wah payah tuh. Pakso. Kalau macam ini duduk aman. Kalau kayak gini duduk aman. Iya. Kalau macam tadi tuh, udah sampai seberapa jam nyucian lu. Ada berdebu jatuh. Ada Iwin ngapa tuh jatuh, tak ada apa-apa dah, karena tak ada apapun. Datuk omongin lah kalau Datuk jatuh. Itulah pertolongan pertama tuh, harus ngomong dulu ke keluarga. Jangan Datuk diam kayak gitu, kaget malah tambah parah. Dia sekali-sekali kapan kerja berat gitu. Iya, kalau Datuk jatuh terus kan Datuk tidak tahu kapan Datuk mau jatuh. Kalau memang Datuk ngerasa udah ada fokus lagi, kurang keseimbangan badan Datuk tuh, bisa Datuk konsentrasi dulu bentar, kayak diam dulu bentar, renung dulu, konsentrasiin lah. Insya Allah tuh konsentrasi tuh balik lagi keseimbangan tubuh. Kalau memang ndak itu nian untuk keseimbangan saat berdiri itu, Datuk bisa buka kaki Datuk dikit. Buka kaki, buka kaki dikit. Datuk diam. Adalah jarak untuk kaki kanan sampai kaki kiri kan. Diam dulu baru tegak. Itu bisa tuh mengantisipasi resiko jatuh. Tuh. Antisipasinya lah buat banyak dalam waktunya. Datuk tuh pegangan lah tuh. Datuk tuh kan anak jatuh tuh ngomong lah. Nah jatuh. Ya kan sudah ditanya tuh Datuk diam. Ya waktu ditanya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Datuk kita tegak gini. Aduh sakit kan? Sakit jatuh ya. Nah itulah tidak ada ngomong. Datuk tuh ngomong. Nanti keluarga tidak tahu kenapa-napa. Nah yang masalah tedok Datuk kayak mana? Tedok semalam. Malam tadi agak lumayan lah, jam 11 itu. Masih bagus kan jam 10, jam 9. Jam 9, jam 10, jam 9 tuh menunggu sini.
Itu tetap langsung bisa tidur jam 11 deh. Ya, Tidur bangunnya jam atau tengah malam tetap bangun. tengah malam bangun lagi. Nah, terus habis itu tidur lagi. Beda itu tidur lagi. Hmm. Bangunnya jam 6. Bangunnya jam 6. Itu sebelum tidur Datuk minum apa? Atau makan apa? Nggak ada apa-apa, makan nasi lah. Minum kopi dak? Oh, mana ngopi, Teh? tidak juga. Itu jangan diminum, kan Datuk susah tidur. Tuh. Pernah dak Datuk malam tuh kayak dipijitin bagian kepala atau pundak atau tengkuk sini dipijit supaya nyenyak tidur? Nggak pernah, Pernah. nggak pernah. Anak-anak besar kalau, Iya kan Datuk bisa minta tolong ya bisa minta tolong, cuman besar itu. Hai, supaya bisa tidur cepat. Tuh. Ada tak hal lain yang membuat Datuk tidak bisa tidur cepat? kadang-kadang ya, sekali-sekali tidur cepat, tidur cepat lah. Kadang giliran susah tidurnya tuh ayah tuh yang mati, ayahnya. Gara-gara yang bayangan itu atau hal lain juga? Lain lagi, Lain lagi. dia itu tiap hari bertukar Bertukar? Apa yang bertukar tuh? bayangannya. Seperti ini ya, itu bayangannya lagi tukar-tukar. Tapi itu tidak ada tiap hari kan Datuk tidak tidur? Tiap hari dah. Kadang jam 12, jam 11 itu. Kadang yo tapi pagi. Itu yang nggak boleh. Itulah saya minta obat dia ke puskesmas ya. Minta obat tidur lah, payah tidurnya. Dikasihnya enggak juga bisa tidur. Ini obat tidur kata dia. Tidak bisa tidur saya malamnya. Kasih obat tidur dan mempan. Tak. Tetap jam segitulah tidurnya. 12 ke atas. Iya. Kadang itu sampai jam subuh. Terus pas sudah subuh kan ada sholat tuh. Pas Yo, sudah sholat tidur dak? tidur sebentar, Oh bangun. bangun lagi. Penyakit aneh. Tidur payah dan kalau sudah tidur siang malam susah lah tidur. Malam susah tidur. Malam payah tidur. Kalau udah tuh itu hayalan aja, ada baik. Nggak ada Datuk kayak biasanya tidur tuh di jadwal misalnya jam 10 terus tidur. Oh iya, Coba tidur jam 10 terus. tak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Memang jam 9 saya tidur. Tidur kiri kanan jam 10. Tidur kiri kanan 11.
itulah modelnya. Tuh. Makan Datuk? Nafsu lah makan hari ini. Oh, nafsu makan lagi. Makan kemarin Datuk kurang nafsu makan. Kadang kadang kurang nafsu makan. Kadang itu banyak, kadang dikit. Kadang kurangnya Apa gitu? udah tau lah. Tapi minum terus tuh minumnya. Minum terus 6-7 kali Gitu. minum. Tadi Datuk tidur. Tadi tidur tadi jam 2. Besok tuh mungkin kami kasih tindakan untuk resiko jatuhnya kayak rom lah gitu. Nah rom tuh kayak yang tadi yang kami bilang kayak berantangan pergerakan sendi. Nah besok kami kasih Datuk gerakannya. Tapi mungkin ada yang sulit bagi Datuk dilakukan dewek, mungkin butuh bantuan. Nah tapi besok kami mungkin ngasih ajarkan tuh yang mudah gitu. Nah jadi Datuk bisa setiap pagi itu belajar juga dewek. Nah kaget waktu kami datang kayak kita coba lagi gitu. Nah minimal tuh kayak 2 kali lah dalam sehari gitu. Iya. Kalau jatuh tuh jarang, sedang jalan tuh jarang jatuh. Iya. Kata tidak pernah. Cuman terasa-rasa nah jatuh dong. Pegangan tuh Datuk kan katanya tidak mau pakai tongkat kan. Iya. Nah pegangan deh mana bisa dijangkau. Tongkat tuh latuonan kata orang. Tidak juga. Ada Datuk jatuh tiba-tiba. Datuk juga tidak mau ngomong kalau Datuk habis jatuh. Tuh. Jadi besok kami kesini lagi tuh ya. Ya. Jam berapa Datuk bisa ya? Oh, bisa hari Minggu ya? Besok ada Minggu. Datuk biasanya kapan? Hari Senin lah. Hari Senin. Nah, hari Senin Datuk bisa kapan? Kapan datang lah? Kaget kami datang Datuk lagi tidur, enak lah kami. Pagi datang jam 9 lah bangun. Pagi, Datuk mau pagi. Kalau ya pagi jam 9 ya Tok. 9 apa 10? 9 apa jam 10 pagi. Senin berarti Tok ya? Ya. Gitu baik hari ini kami kaji kondisi Datuk. Nah hari Senin baik kami kaji lagi. Itulah kalau misalnya nak jatuh Datuk tuh omongin ke itu Bang Iwin. Jangan Datuk diam-diam ya. Kamar mandi juga hati-hati. Kamar mandi sekarang dibersih terus. Disikat. Kalau misalnya Datuk apa merasa licin atau pengen nyikat sikat apa-apa. Nyikat tuh payah. Duduk tuh giliran mau tegak tuh payah. Kita Bang Iwin. Nah itulah anu budak tuh lah lagi. Itulah budak tuh kerja terus. Kayak Datuk jatuh Bang Iwin nggak tahu. Datuk ditanya juga tidak ada Datuk jawab. Ya malu lah atunya. Kenapa malu? Kaget tambah parah nah. Kaget tambah parah. Yang awalnya tidak ada apa-apa malah patah kan Datuk tidak tahu tuh kenapa.
itu baik kami hari ini tak ya. Ya. Itu baik kami besok Senin kami kesini lagi. Kasih tahu ke kami kalau Datuk punya keluhan lain. Ya. Yalah. Kami pamit dulu tak ya. Nah, tuh hari ini kita lanjutin kegiatan yang kemarin. Nah, di sini ada leaflet untuk latihan geraknya. Kami kakek mau ngajarin latihan gerak untuk melatih pertahanan fungsi otot atau sendi datuk. Nah, di sini ada pengertiannya, ada tujuannya juga. Nah, pengertian dari latihan gerak itu sendiri itu sejumlah pergerakan yang dilakukan pada bagian-bagian tubuh untuk menghindari adanya kekakuan sebagai dampak dari perjalanan penyakit. Nah, tujuan dari latihan gerak tadi, nah itu tuh untuk mempertahankan fungsi otot dan sendi, melatih pergerakan untuk pemulihan fungsi otot atau sendi akibat sakit, cedera maupun penurunan fungsi. Ada beberapa gerakan yang kami ajarin, Datuk bisa lakuin sendiri. Nanti kami sebagai instrukturnya. Nah, kalau misalnya ada gerakan yang sulit Datuk lakuin, nanti kami bantu, gitu ya. Nah, kita mulai. Nah, Datuk mainnya di mana? Di sini? Di sini, Bay. Di sini. Nah, mulai dari kepala. Nah, dari kepala. Datuk nunduk, dihitung sampai 8 kali. 1 nunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak tuh. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ngadep ke kanan atau ke kiri tuh. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pusing enggak Datuk? Enggak. Kalau enggak ada pusing, kami mau ngajarin putarin kepala kayak gini. Oh, boleh. Tapi takutnya kaget Datuk pusing. Datuk dengar rasa pusing enggak? Dah. Nah, kita putar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya lagi tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masuk ke tangan. Tangan Datuk kayak gini. Kayak gini. Nih, hitung sampai 8 kali. Dua-duanya boleh, satu-satu boleh. Nah, dua-dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas lagi tuh, tinggi. Nah, sakit enggak tuh? Dah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, udah ke samping lagi tuh kayak gini. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tangan tahan tuh kayak gini. Kayak gini. Nah, ya lurusin. Kami hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke atas tuh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa lagi dong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan melingkar tuh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masuk ke kaki, ini Datuk bisa baring.
kaki kita mau ngangkat, nengok kekuatan otot Datuk. Kan Datuk kemarin ada ngomong lemah di bagian kaki. Nah, Datuk nyaman duduk atau mau baring? Nyaman duduk. Nyaman duduk. Nah, mulai dari kaki itu pertama ditekuk. Nah, ditekuk, dihitung. Ditekuk yang ke atas. Di atas. Nah, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kaki yang tadi dinaikin ke atas tuh. Dilurusin, naikin ke atas. Nah, kalau naikin lagi Datuk bisa? Naik lagi tuh bisa. Pada tuh Datuk duduknya manjang kayak gini biar kami bantu. Nyaman dong. Manjang ke sini kakinya. Oke toh? Yuk. Kayak gini sakit toh? Tak. Ya. Kalau naik lagi? Tak. Naik kami hitung ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ya. Sakit toh? Tak. Oke. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya Datuk mau nengok, Datuk bisa baca dari sini. Ada panduannya. Nih, mulai dari sebelah ke belakang. Panduan gerakannya. Oh, ini tadi tidur ya. Tidur ya. Harusnya Datuk tidur supaya besok kami angkat ke atas kakinya. Nah, kenapa diangkat ke atas? Karena kami juga menengok berapa persen sih tingkat kelemahan kaki Datuk tuh. Nah, ini kan karena Datuk tuh ROM aktif. Maksudnya ROM aktif tuh kan yang bisa Datuk lakuin dewek tanpa perlu dibantu. Kalau yang pasif itu tuh yang memang pasiennya tuh yang duduk kerjanya, yang kayak di rumah sakit gitu. Nah, setelah kami ngajarin ini Datuk bisa latihan ini besok pagi bisa Datuk lakuin waktu bangun duduk. Nah, Yo, jadi banyak bangun. ada perubahan di kaki Datuk. Sering waktu bangun tidur kemarin tuh ini Nah, bisa lakukan kayak gitu enak tak? lumayan lah. Lumayan. Nah, kami itu nyuruh Datuk latihan besok pagi. Nah, besok kami kesini lagi. Kita latihan lagi sama-sama. Nah, dari latihan tadi kayak mana kaki Datuk? Yang kami ajarin tadi kayak mana? Senang lah. Tadi pagi ada nggak sakit lagi kakinya kayak hari Sabtu? Enggak. Obat minum. Itu yang berapa itu mili? Entah berapa mili 30. 30 mili. Ada nggak Datuk bungkusnya? Milinya berapa? Nggak tahu. Saya dikasih orang kasih adik itu bineka. Tapi hari ini tidak kate keluhan yang lain kan? Nggak. Pusing tidak ada nih. Nggak. Sekarang jalan tuh lemas. Nah. Jalan lemas. Susah udah jalannya. Tidak ada periksa ke puskesmas. Belum.
teman lemas. Jadi tadi Datuk duduk makin duduk itulah no baju ngelipat di baju kuku itu mbak itu Dimas nih. Nah, aktivitas yang lain ada Datuk kerja ya? Hah? Aktivitas yang lain yang berat-berat ada Datuk Tidak ada kerja? yang berat. Mau ngangkat air tadi pagi. Ayo mana galon? Janganlah. Ya udah usah katiwin. Jangan nanti tambah parah. Karena kan Datuk sudah mulai kelemahan di kaki. Kalau misalnya angkat yang berat berat, kaget tambah parah. Datuk minum obat itu memang ada perubahan. Ini ada perubahan dikit itu. Cuma dikit-dikit perubahannya. Coba kayak Datuk latihan yang kami ajarin tadi lah yo. Itu kami taruh sini biar Datuk lihat gitu. Kita sini lagi, kita latihan lagi.